Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kita sistem basis data. Sekarang masuk pada materi structure query language ya, atau biasa disingkat sebagai SQL. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai aljabar relasional yang nantinya itu menjadi dasar pembentukan perintah-perintah di dalam SQL ini. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah apa saja yang akan kita bahas di dalam bahasa SQL ini. Itu ada beberapa hal ya. Untuk di pertemuan ke-10 ini sampai pada yang pertama adalah data definition dan data types ya. Kemudian kita bahas mengenai constraints ya, atau batasan-batasan yang bisa kita berikan di dalam tabel nantinya ya. Kemudian nanti basic retrieval query atau bahasa standar atau bahasa dasar yang digunakan untuk menampilkan data-data yang kita inginkan atau query dari tabel ya. Jadi kita ingin menampilkan beberapa data, nah kita akan menggunakan basic retrieval query itu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sedikit materi untuk menginsert data ya, karena ini sudah masuk pada data manipulation language di sini ya. Jadi kita akan sedikit saja untuk materi insert ini. Baik, kita mulai. Oke. Structure query language atau disingkat sebagai SQL. Jadi SQL ini berfungsi sebagai bahasa query interaktif sekaligus juga sebagai bahasa pemrograman basis data. Oke, dan di sini SQL itu meliputi data definition language atau pendefinisian data, kemudian ada data manipulation language atau SQL yang digunakan untuk memanipulasi data, kemudian satu lagi sebenarnya ada yang namanya DCL atau data control language. Nah, data yang digunakan untuk mengendalikan ya bagaimana mengelola basis data itu. Ya. Oke, SQL ini mudah dan gampang ya untuk dipelajari. Nanti kita akan lihat seberapa mudahnya ya. Saya kira akan lebih mudah untuk membuat SQL ini. Nah, SQL standar bentuk penulisannya mengikuti aturan ANSI. Kemudian nanti itu dikembangkan oleh si IBM ya. Oke, seperti itu. Nah, kita mulai dulu dengan nah sebelum masuk ke data definition language, saya mulai dulu dengan data type atau tipe data. Jadi tipe data ini kita perlukan bagaimana nantinya kita ingin mendefinisikan data itu seperti apa. Jadi pemilihan data merupakan suatu hal yang cukup penting di dalam mengelola data. Jadi setiap atribut nanti harus didefinisikan dan harus memiliki tipe data yang sesuai dengan kebutuhan data ini. Ya, kebutuhan data yang diperlukan. Jadi hal itu tidak terlepas dari masalah efisiensi ruang penyimpanan data. Jadi nanti kita akan melihat ada beberapa tipe data yang nantinya kita gunakan, yang tujuannya juga untuk mengefisiensikan ruang penyimpanan data. Oke. Kemudian tiap bahasa pemrograman mempunyai komponen tipe data built-in sehingga memungkinkan mendeklarasikan variabel dan menyediakan kumpulan operasi untuk memanipulasi variabel tersebut ya. Anda sudah mungkin di mata kuliah pemrograman ya. Ya, di situ juga ada kan tipe-tipe data yang built-in ya. Artinya sudah disediakan oleh
bahasa pemrograman tersebut. Oke, ini adalah beberapa tipe data yang diakomodasi di dalam MySQL ya. Jadi hampir sama sebenarnya dengan ada BMS DBS yang lain. Di sini ada char, yang dalam kurung M itu adalah maksimalnya ya, dia berapa karakter, kemudian ada var char, ya, kemudian ada tiny text, kemudian ada teks atau blob juga, ini yang lebih besar lagi, kemudian ada yang medium text, kemudian ada long text seperti ini ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini ada char dan varchar. Kapan kita menggunakan char dan kapan kita menggunakan varchar? Char kita gunakan kalau kita sudah mematok bahwa data yang ingin kita definisikan itu panjangnya sudah kita ketahui dan tidak akan berubah-ubah. Misalkan ya, nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa itu biasanya sudah dipatok 12 SKS dan itu tidak bukan 12 SKS, 12 karakter. Dan itu tidak bisa dikurangi gitu ya, tidak bisa dikurangi dan juga tidak bisa ditambah. Jadi kalau itu sudah fix seperti itu, maka kita bisa mendefinisikan secara fix, misalnya data nomor induk mahasiswa tadi ya. Jadi 12 karakter. Jadi kalau kita tuliskan sebagai char 12, artinya ya sudah kita sediakan data di tempat penyimpanan itu sepanjang 12 karakter. Dan itu kalau kita cuma mengisi 5, ya tetap dia yang digunakan adalah 12 karakter. Nah, berbeda dengan varchar. Kalau varchar ini dia singkatan dari variabel karakter ya. Jadi artinya penggunaan media penyimpanannya itu bisa bervariasi. Misalkan kalau tadi 12 ya, di nomor induk mahasiswa itu 12, kalau kita sediakan varchar 12, artinya kalau kita hanya menuliskan 5 saja, tapi kan itu juga nggak mungkin ya. Kenapa? Makanya saya katakan kalau yang sudah fix itu ya gunakanlah karakter ini. Atau misalkan nama saja, yang gampang adalah nama. Nama itu kan setiap orang akan berbeda-beda jumlah karakternya. Ya, ada yang misalkan kita sediakan 50 ya. Karena kita mengantisipasi nama yang panjang sekali gitu ya. Nah, artinya kita sudah menyediakan 50 karakter, tetapi ketika kita menggunakan misalkan nama saya Budi gitu ya, cuma 4 karakter, artinya nanti di media penyimpanannya atau di memorinya itu ya yang dipakai hanya 4 saja. 4 karakter saja. Beda dengan yang karakter tadi ya. Kalau tadi 12 ya dipakai atau tidak dipakai, ya 12 itu yang disediakan. Kurang dari 12 ya tetap dipakai 12 gitu ya. Kalau kita tuliskan 15 juga dia akan dipotong jadi 12 gitu. Nah, kalau variabel karakter ini 200 misalkan tadi 50, kalau lebih dari 50 akan dipotong, kalau kurang dari 50 akan disesuaikan dengan penggunaannya tadi. Kalau tadi saya tuliskan Budi tadi, nama saya Budi gitu ya. Dipakai 4 karakter ya, cuma 4 karakter saja nih pakai. Oke, yang lain-lainnya teks, kemudian blob dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data untuk numerik ya ini ya. Ini masih sini ada teks. Bukan, ini sebenarnya numerik ya. Jadi ada yang tiny integer cuma 1 byte, kemudian small integer ada 2 byte, medium integer, kemudian integer yang ada 4 byte dan big integer 8 byte. Ya, kita menggunakan integer saja lah. Atau nanti tergantung dari mau seberapa panjang sih sebenarnya angka yang akan kita tuliskan gitu ya. Oke, itu untuk data numerik. Kemudian data ini masih numerik, ada yang untuk pecahan kita gunakan float kapasitasnya 4 byte, kemudian double ada 8 byte, kemudian real juga
sama ya, yang double, kemudian ada desimal, kemudian ada numerik. Nah, seperti ini. Nah, ini nantinya kita gunakan untuk menyimpan angka supaya apa nanti bisa kita lakukan operasi-operasi matematik. Ini, ya. Angka jadi bisa kita kalikan, kita jumlahkan, kita kurangkan, kita bagi. Nah, itu kita simpan di dalam tipe data numerik. Oke. Kemudian, nah, itu mengenai tipe data, singkat saja, nanti secara penggunanya nanti kita akan lihat. Baik, sekarang saya masuk ke bahasa SQL-nya sendiri. Nah, SQL itu singkatan dari Structured Query Language ya. Jadi kalau kita lihat bahwa komponen SQL itu ada 3 ya. Tadi saya katakan yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL singkatannya. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Kemudian Data Control Language atau DCL. Nah, apa saja di dalam Data Definition Language itu ada yang pertama adalah create, ya. Kemudian ada drop, kemudian ada alter. Kemudian di Data Manipulation Language ada select, kemudian atau select, kemudian insert, kemudian update, delete. Kemudian di dalam Data Control Language ada grant dan revoke, ya. Baik, saya akan fokus pada pertemuan ini adalah di Data Definition Language. Ya, nanti sedikit supaya bisa kita gunakan ya kita pakai data manipulasinya ya, select-nya aja ya. Oke, dan insert tentunya untuk mengisi datanya tadi. Jadi kalau data definition language itu gampangannya adalah kita menyediakan wadahnya, ya. Wadahnya atau tempatnya. Kemudian data manipulation language itu bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita mengupdate-nya, memanipulasinya, seperti itu ya. Kalau untuk data kontrol ini hubungannya dengan hak akses dari user, gitu ya. Bagaimana mengendalikan database-nya, ya, mengontrol database-nya. Oke, saya mau ini kalau dilihat dari definisinya ya, data definition language digunakan untuk mendefinisikan data. Ya, perintahnya tadi create, drop, dan enter. Kemudian data manipulation language itu digunakan untuk memanipulasi data. Ya, perintah yang digunakan select, insert, update, dan delete. Kemudian data control language ini digunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna atau pemakai data dengan perintah ada grant, ada revoke. Oke. Nah, ini tadi yang data definition language. Jadi, data definition language berkaitan dengan perintah-perintah untuk mendefinisikan ya tidak hanya tabel ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa objek yang bisa dikenai oleh data definition language itu. Jadi yang pertama adalah create, kita bisa meng-create database ya. Kemudian kita bisa meng-create table, kemudian kita bisa meng-create index dan kita bisa meng-create view ya. Kemudian alter, kalau alter itu hanya untuk tabelnya saja. Kemudian kalau drop kita bisa mendrop semua yang sudah kita create tadi ya. Jadi drop itu tuh yaitu menghapus data. Kalau ini yang create tadi untuk menciptakan atau membuat ya. Jadi membuat database, membuat tabel, indeks dan view. Kemudian kita bisa menghapus view-nya, menghapus indeksnya, menghapus tabelnya, menghapus database-nya. Oke, itu penjelasannya. Nah, bagaimana sekarang cara membuatnya gitu ya. Jadi data definition language itu berkaitan dengan perintah-perintah untuk mendefinisikan tabel yang terdapat pada base data. Ya. Jadi
Jadi yang pertama kita membuat struktur database-nya itu dengan perintah create database. Jadi sebenarnya ini untuk membuat wadah utamanya terlebih dahulu ya. Kalau dulu kita belajar di pertemuan sebelumnya ada yang namanya mini world-nya apa gitu ya. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan atau company, jadi kita buat database-nya database company. Jadi create database company gitu ya. Jadi create database, nama database-nya. Kalau misalkan nama database-nya adalah company. Jadi create database company. Nah, contoh yang lainnya, ya, create database perwalian. Misalkan, kita buat database perwalian. Ya, oke. Nah, untuk authorization itu yang siapa yang nanti bisa menggunakan tabel ini. Ya. Di create database perwalian, kita membuat tabel yang database yang namanya perwalian. Baik. Nah, ketika sudah di create mini world-nya tadi atau database-nya tadi, baru kita bisa isi dia. Oke. Kemudian ketika kita nanti membuat tabel-tabelnya, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita bisa memberikan batasan-batasan terhadap tabel yang nanti akan kita buat, atau yang disebut sebagai constraint, yang disebut sebagai batasan integritas di dalam SQL. Ya. Nah, kalau di dalam tabel itu sendiri disebut sebagai integritas entitas, kalau sudah melibatkan dua buah tabel itu namanya sebagai integritas referensial. Ya. Nah, integritas entitas itu ada yang namanya primary key, ada unique, ada not null. Ya. Kemudian kalau di dalam integritas referensial ada yang namanya foreign key, kemudian ada on delete, ada on update dan sebagainya. Ya nanti kita akan lihat ya. Oke, itu constraint ya. Nah, kita bahas dulu yang integritas entitas tadi. Apa yang disebut sebagai primary key? Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah dapatkan juga ya bahwa primary key digunakan untuk mengenali secara unik setiap baris dalam sebuah tabel. Ya, oke. Nah, primary key ini dapat terdiri dari satu field atau gabungan dari beberapa field. Ya. Kalau terdiri dari gabungan beberapa field itu yang disebut sebagai composite key atau kunci gabungan. Ya. Kemudian not null. Kalau not null kita ingin mendeklarasikan atau membatasi bahwa field atau atribut atau kolom yang kita definisikan itu harus terisi, tidak boleh kosong, tidak boleh nul, ya, tidak boleh tidak terdefinisi, gitu ya. Jadi kita deklarasikan dia sebagai not null, ya. Jadi bila ingin kolom tersebut terisi data atau harus terisi datanya, maka kita gunakan not null. Nah, kalau tidak kita tuliskan not null seperti ini, artinya dia sebagai defaultnya adalah dia boleh kosong. Dia boleh kita tidak isi. Ya. Oke. Kemudian constraint selanjutnya adalah unique. Jadi unique digunakan untuk memastikan bahwa setiap nilai di dalam sebuah kolom itu pasti berbeda. Kita kasih unique ya. Kemudian check. Check ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai dalam sebuah kolom telah sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Oke, itu yang namanya check. Nah, kemudian yang integritas referensial, jadi ada yang namanya foreign key. Jadi foreign key atau kunci tamu adalah sebuah field atau beberapa field yang
sama dengan primary key pada tabel lainnya yang berfungsi sebagai penghubung. Jadi foreign key ini fungsinya adalah sebagai penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, tujuan dibuatnya foreign key ini adalah untuk meyakinkan integritas referensial atau referensial integrity dari sebuah data. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa sebuah tabel tadi terhubung dengan tabel yang lainnya dengan menggunakan foreign key ini. Ya. Nah, bagaimana sintaknya? Jadi bagaimana cara membuat struktur tabel itu? Jadi yang pertama adalah kata kunci adalah create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian buka kurung, kemudian atribut pertama, kemudian tipe atributnya, kemudian atribut kedua, tipe atributnya apa, atribut ketiga, tipe atributnya apa. Kemudian baru kita bisa tambahkan atau dia sebagai primary key atau foreign key, ya. Nah, contoh kita akan membuat sebuah tabel wali. Ya. Jadi kita create table. Nah, nama tabelnya ada wali. Kemudian field-nya adalah yang pertama adalah ID wali. Kita pakai tiny integer karena ID wali cuma kecil ya. Tiny integer. Nah, di sini kita deklarasikan sebagai not null dan unique. Berarti dia harus terisi dan dia unik. Ya. Kemudian NIP char 9 ya, not null. Kemudian nama varchar 24 ya, not null. Kemudian fungsional varchar 15. Nah, di sini kita tidak deklarasikan constraint-nya, artinya dia boleh kosong ya. Kemudian di sini kita deklarasikan dari primary key-nya adalah ID wali. Jadi unik dan dia kita deklarasikan sebagai ID wali. Sebagai primary key. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini yang lebih kompleks lagi. Kalau tadi hanya ada integrity entitas ya. Atau integritas entity ya. Jadi entitas ya. Jadi hanya dalam satu tabel saja. Kemudian kalau menyangkut dengan tabel yang lain, ini disebut sebagai referential integrity. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita membuat tabel yang misalkan tabel mahasiswa, kita ingin buat tabel mahasiswa ya. Create table mahasiswa ya. Kemudian nomor mahasiswa char 9 not null unique. Kemudian nama mahasiswa, varchar 22 not null. SKS, tiny integer, not null, kemudian IPK, desimal, ya kita jadikan desimal ya IPK-nya. Kemudian ID wali, tiny integer, not null. Ya di sini ada ID wali ya. Nah ID wali ini kan ada di tabel wali. Ya. Nah kita referensikan dia sebagai foreign key, ya. Jadi di sini kita lihat, bahwa ada kita definisikan bahwa di tabel mahasiswa nomor mahasiswa ini sebagai primary key. Jadi primary key nomor mahasiswa. Kemudian ya tadi ID wali tadi kita jadikan foreign key di sini. Jadi foreign key ID wali, reference wali, ID underscore wali. Kemudian ada lagi constraint-nya adalah on delete restrict dan on update cascade. Artinya apa ini nanti ya? Ini kalau on delete restrict itu artinya kita batas ya, kita restrict ya, kita apa istilahnya, kita larang dalam delete-nya gitu ya. Kalau ada penghapusan data kita lakukan tidak boleh dilakukan ya karena ada restrict di sini. Kemudian ada on update cascade ya, kalau terjadi updating data juga nantinya akan terupdate juga.
maksudnya itu di sini on delete restrict dan on update cascade. Oke, ya itu cara mendefinisikan tabel atau meng-create table. Ya. Kemudian yang selanjutnya perintah data definition yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah struktur dari tabel. Jadi kita menggunakan alter table. Nah, caranya adalah alter table, nama tabelnya, kemudian modify, kemudian ada nama atribut dan tipe dari atribut tersebut atau karakteristik dari atribut yang baru. Misalkan ya, contohnya di sini kita akan merubah tipe dari ID wali yang tadinya adalah tiny integer, kemudian kita ganti dengan integer. Jadi kita lakukan alter table wali modify ID wali integer. Ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, bisa menambahkan. Kalau tadi merubah ya, kalau ini sekarang menambah struktur tabel. Kita lakukan kata kuncinya di sini adalah add. Alter table, nama tabelnya apa, kemudian kita add, ya. Contohnya di sini kita ingin menambahkan tabel wali tadi dengan field alamat, ya. Jadi alter table wali add alamat Parkar 25. Nah, itu fungsi dari add di dalam alter table tadi. Kita bisa memodifikasi dan juga bisa melakukan penambahan struktur dari tabel itu. Kita juga bisa mendefinisikan primary key dan foreign key. Misalkan sebelumnya tadi belum ada foreign key-nya, kita bisa tambahkan add, misalkan alter table, nama tabelnya apa, kemudian add primary key, ya, nama atributnya apa. Jadi misalkan ada tabel dosen, ya, di situ belum kita set primary key-nya, maka kita lakukan alter table dosen add primary key kode dosen, ya. Atau sebagai foreign key juga sama, ya. Add foreign key alter table, nama tabelnya apa, add foreign key. Misalkan contohnya alter table class add foreign key kode dosen, misalkan. Oke. Itu alter table, kemudian kita juga bisa meng-create index. Nah, create index ini kita gunakan untuk mempercepat searching, ya. Kemudian kita juga melakukan bisa mengakses dengan urutan tanpa harus merubah struktur fisiknya. Contohnya di sini create index, ya, IDX wali on wali, misalkan seperti ini. Baik, ya, seperti itu. Kemudian truncate itu menghapus tabelnya, ya, menghapus semua isi tabel, ya. Jadi kalau kita ingin menghapus isi dari tabelnya, kita pakai truncate. Truncate tabel wali, misalkan berarti tabel wali akan kita hapus semua isinya. Truncate tabel mahasiswa, maka seluruh tabel mahasiswanya akan kita hapus isinya, ya. Itu yang disebut sebagai truncate. Oke, sebentar, ya. Saya lanjutkan, ya. Habis baterainya ini tadi. Oke.
Saya lanjutkan. Jadi kalau tadi kita hanya menghapus isi dari tabel, gitu ya. Nah, kalau bagaimana menghapus keseluruhan tabelnya atau kita menghapus tabelnya sendiri, maka kita harus lakukan apa yang disebut sebagai perintah drop table. Jadi drop table, nama tabelnya apa? Misalkan drop table tadi wali tadi kita drop, ya tabel walinya berarti kita hapus. Demikian juga tabel mahasiswanya. Kemudian dari data definition language selanjutnya adalah view. Jadi view ini sebenarnya bukan tabel ya, jadi semacam mirror atau ya cermin dari tabel-tabel yang sudah ada, ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Ya, ini adalah sintaksnya, create view, kemudian nama view-nya apa, kemudian nama-nama field-nya apa saja, kemudian ini ada kata kuncinya di sini, S, kemudian select, statement-nya apa, kemudian apakah pakai option, check option-nya ada apa enggak. Nah, misalkan contohnya, saya ingin membuat view dari tabel mahasiswa, ya. Kalau tabel mahasiswa kan tadi ada beberapa field, ya. Saya hanya akan pilih beberapa field-nya saja, misalkan. Jadi misalkan cuma NIM, nama, dan jurusannya saja. Ya, saya lakukan create view, nama view-nya apa, misalkan contohnya di sini MAS view, kemudian S, select NIM, nama, jurusan from mahasiswa. Jadi kita akan membuat view dari tabel mahasiswa. Jadi isinya ya ada NIM, ada nama, ada jurusan. Ya. Jadi mirrornya saja. Jadi secara fisiknya dia tidak disimpan begitu ya. Jadi dia hanya di-create sementara saja. Gitu ya. To create view. Oke, ya itu beberapa hal mengenai data definition language. Kemudian saya akan sedikit masuk pada data manipulation language-nya karena data manipulation language itu adalah bagaimana kita menginsert atau mengisi datanya, kemudian mengupdate, kemudian mendelete dan sebagainya. Nah, saya akan coba sedikit tentang insert-nya dulu karena tadi kita sudah buat baru kita isi. Jadi ada insert, delete, update, dan select ya. Oke. Nah, untuk input datanya ya gampang ya. Jadi kata kuncinya adalah insert into, kemudian nama tabelnya apa, kemudian adalah values ya. Kemudian harga atributnya apa saja. Nah, kalau dia numerik ya kita tidak kasih tanda kutip ya. Kalau dia dia karakter ya, kita kasih tanda kutip. Contohnya di sini misalkan kita ingin mengisi tabel wali ya. Jadi insert into wali, kemudian values-nya 5 ini adalah, jadi harus sesuai juga dengan struktur dari tabelnya ya. Jadi di sini kan ID wali 5, kemudian kode wali ini adalah NIP-nya ya, 095 dan seterusnya, ini adalah NIP-nya. Kemudian Insinyur Satrio Madya ini adalah namanya, dan lektor kepala ini adalah jabatannya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau mahasiswa tadi, insert into mahasiswa, values, ini ya. Ini nomor mahasiswanya, kemudian ini namanya, kemudian ini SKS-nya, dan ini adalah IPK-nya. Kemudian 5 ini apa tadi? Semesternya ya. Dan kita lihat di tabel mahasiswanya. Oke. Baik, itu penjelasan saya mengenai
data definition language. Nah, sekarang kita coba untuk bagaimana membuatnya ya, membuat tabelnya. Nah, oke, tadi nomor, nama. Tadi ya mahasiswa tadi nomor, nama, SKS, IPK, kode wali tadi ya. 5 tadi adalah kode walinya. Oke. Baik, itu yang saya sampaikan. Sekarang kita coba untuk mencoba di SQL-nya ya. Saya akan coba lagi dengan share screen. Belum saya buka. Saya buka dari MySQL command line ya. Jadi kalau Anda punya SQL, Anda bisa buka. Saya akan coba share. Nah, ini oke. Ya. Kita masukkan passwordnya. Oke, nah ini adalah command line-nya seperti ini. Kalau saya ingin melihat apa isinya, sampai database apa yang sudah ada, show database. Ini adalah tabel-tabel, database yang ada di dalam MySQL ini ya. Bawaan dari MySQL itu adalah information schema, kemudian ada MySQL, performance schema, dan SIS. Sedangkan company dan fakultas ini yang saya buat ya, yang bisa user buat ya. Misalkan kita akan menggunakan database company ya, saya akan use company, perintahnya adalah use ya, company seperti ini. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat isi dari tabel company ini. Show table, tables. Nah, itu ada dua buah tabel. Yang pertama adalah departemen dan ada yang kedua adalah employee. Kalau ingin kita ingin melihat struktur dari tabel departemen, kita pakai des ya, describe department. Nah, itu adalah struktur dari tabelnya. Jadi lihat di sini ada field-nya adalah departemen ID, kemudian tipenya adalah integer, kemudian apakah dia nol atau non nol. Di sini departemen ID-nya tidak, berarti not null ya. Kemudian primary key, kemudian default-nya nol. Ya, tadi saya bisa tuliskan dia not null-nya tadi, no berarti dia not null ini. Kemudian departemen name-nya, nah ini bisa kosong kalau seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, itu kita melihat strukturnya. Kalau kita melihat isinya, select bintang from department. Nah, itu sudah ada isinya ya. Jadi departemen ID dan departemen name. 31 adalah sales, 33 adalah sales, 33 adalah engineering, 34 clerical, dan 35 adalah marketing. Kalau kita lihat struktur dari tabel employee, des employee ya. Ini ada dua field-nya ya. Yang pertama adalah last name dan departemen ID. Kalau kita lihat isinya, select bintang from employee. Itu ada isinya, ada last name-nya adalah Leverty, ID departemen ID-nya 31, Jones 33, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat database maupun tabel yang sudah ada di dalam
DBMS ini, di MySQL ini ya. Oke, saya coba pindah ke database fakultas, use fakultas. Ya. Show table siapa saja. Table. Nah, ini adalah tabel-tabel yang sudah ada ya, ada tabel ini saya juga cuma buat secara serampangan aja ya. Tabel apa? A, tabel B ya. Ini tabel sederhana. Kemudian ini yang tabel mahasiswa dan tabel wali ya. Kalau kita lihat struktur dari tabel wali, nah seperti ini ya. Kode wali nama ya. Kemudian untuk tabel mahasiswa ada NIM, nama dan alamat. Oke, ya ini. Jadi bagaimana cara membuatnya? Kita buat pakai perintah tadi. Jadi kalau tabel wali, create table wali ya, create table wali, kemudian buka kurung, kode wali, char 12 gitu ya. Not null primary key ya. Kemudian nama varchar 25. Nah, saja ya. Oke ya. Anda bisa praktek sendiri ini. Kemudian saya akan prakteknya nanti untuk alter table-nya saja supaya menambah-nambah itu. Ya, kemudian kalau mahasiswa create tabel mahasiswa, kemudian NIM char 8, ya harusnya ini kurang ya. Char 8, kemudian not null primary key ya. Kemudian NIM varchar 25, kemudian alamat varchar 50. Nah, seterusnya. Ya. Baik, nah sekarang bagaimana kita merubah misalkan tadi ya mahasiswa ini ya tadi kan NIM-nya char 8 ini kurang nih ya. Kita akan coba modifikasi dia menjadi char 10 misalkan ya. Saya coba. Alter table mahasiswa, kemudian modify kemudian tabel mahasiswa modify NIM ya, NIM koma tadi char 8 kita rubah menjadi char 10. Char 10. Semoga bisa. Kalau tidak kurang ya. Alter tabel mahasiswa, modify, NIM, char 10. Ya. Kemudian NIM, char. Okay. You have error on syntax, check the manual. Oke, tadi kita lihat dulu ya yang tadi. Yang manipulasi tadi. Alter tabel wali, modify ID wali integer. Tadi alter tabel wali, modify ID wali. Coba balik lagi yang tadi. Oh. Alter tabel mahasiswa, modify ini
Ini char 10. Bisa ya? Oke. Char. You have a check manual recorded to your MySQL version. Near name char modify. Modify name tadi sudah. Ya, ini ada beberapa mungkin ya. Apakah bisa seperti itu atau tidak? Karena mungkin sudah diisi tadi ya. Oke, nanti coba saya akan cari lagi ya. Ini saya belum bisa merubah ya. Tapi coba alter tabel yang lainnya dulu. Karena tadi ini sama ya tipenya ya. Char mau kita rubah hanya lebarnya saja. Ya. Oke. Baik. Nanti saya akan cari kesalahannya ya. Coba kalau untuk yang add ya, tambahkan misalkan kita akan tambahkan NIM nama, kemudian alamat, kemudian kita tambahkan dengan SKS misalnya. Alter tabel mahasiswa, kemudian kita add ya, add misalkan SKS to char. SKS itu dihitung enggak nanti? Dihitung juga ya, bukan integer berarti integer aja. Integer. Nah, ini. Oke. Nah, ya bisa. Nah, ini bisa ya. Jadi untuk add bisa tadi modify yang agak karena tadi mungkin sama tipenya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang describe struktur tabelnya des mahasiswa. Nah, sekarang sudah ada tambahan satu lagi adalah SKS ya. Oke. Itu add tadi ya. Oke. Hilang. Nah, itu mengenai alter table ya, modify tadi ya. Oke. Yang belum ketemu ini alter table mahasiswa modify NIM-nya ya. NIM-nya tadi kalau mau saya rubah menjadi cara karakter. Jadi kalau tadi 8 mau jadikan 10 tadi 20 bisa. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya kayak drop table, kemudian truncate ya nanti ada. Ya untuk drop table ya itu tidak saya coba ya karena nanti akan hilang tabelnya. Oke, saya rasa itu dulu untuk materi DDL ya, Data Definition Language. Ya, kita sudah belajar mengenai bagaimana meng-create table, bagaimana kemudian memodifikasi. Ya, nanti alter table tadi ya yang untuk modify tadi belum, saya ini masih belum ketemu. Bagaimana merubahnya ya. Nanti saya akan coba. Kemudian kalau yang add tadi sudah bisa ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mendefinisikan
tabelnya. Oke, saya rasa itu dulu untuk pertemuan DDL hari ini ya, untuk basis data mengenai data definition image ya. Nah, minggu depan kita bisa lanjutkan lagi dengan data manipulation image. Baik, sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.